Selamat berjumpa dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Senang sekali bisa hadir kembali di sini karena acara ini memang kami harapkan bisa menjadi forum komunikasi ya, dan informasi antara Polri dan masyarakat. Dan kali ini kami menyoroti masalah pengamanan Pilkada DKI. Ini penting ya tentunya karena Pilkada DKI bukan hanya sebagai barometer Pilkada di daerah-daerah lainnya, tetapi juga ini penting karena banyak yang mengkhawatirkan bahwa Pilkada di DKI ini akan lebih mengedepankan isu-isu SARA begitu dibanding hal-hal substansi lainnya. Dan untuk itu langsung saja ya, strategi apa saja ini dalam pengamanan Pilkada DKI yang akan dilakukan oleh Polri dan instansi terkait tentunya, dan juga masyarakat yang kami undang di sini. Langsung saja kami serahkan kepada Pak Kapolda tentunya, dan tentu saja kami ingin mengucapkan juga ya selamat datang kepada Pak Kapolri ini ya, yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin sebelumnya juga selamat ini kemarin sudah ada operasi tangkap tangan ya di Kemenhub ini. Tentunya kami mengapresiasi juga ini Pak Kapolri ya. Juga. Nah silakan ini mungkin Pak Kapolda dulu ya untuk membuka, dan selanjutnya silakan Pak Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam. Yang saya hormati Bapak Kapolri, yang saya hormati para narasumber, para undangan sekalian yang tidak saya sebut satu persatu, terlebih khusus para pemirsa JEK TV sekalian. Mengalih sambutan ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah untuk hadir pada acara Kopi Break yang dilaksanakan di Aula Polda Metro Jaya. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan yang saya teruskan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, ini saya penggantinya. Kapolanya tetap masih Pak Tito, saya penggantinya. Ini pertama kali semenjak saya 3 minggu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Bapak Kapolri yang kami hormati, sesuai dengan tema hari ini kita akan membahas tentang mewujudkan Pilkada DKI Jakarta yang aman dan damai, di mana tentu kami ingin menerima saran masukan dari semua yang ada di tempat ini. Tujuannya adalah bagaimana pemilu kada di DKI ini bisa berjalan dengan damai, aman, sukses, lancar, dan terkendali situasi di Polda Metro Jaya secara khususnya. Kita kalau bersama pentahapan sudah berjalan. Pak Presiden pada mengatakan bahwa Jakarta ini menjadi contoh, barometer. Beliau menyampaikan jangankan keamanan, pohon aja dicontoh di Jakarta ini. Dulu pimpinan negara kita menanam term besi, maka dicontohlah dari mulai Pantura, Cirebon sampai Lasem, Tuban, Gresik itu pohon term besi juga. Terus sebab itu maka sekali lagi Pilkada di DKI ini harus betul-betul sesuai dengan harapan rakyat dan kita semua. Demikian pembuka kami. Selanjutnya kami serahkan ke Rama Sarita untuk meneruskan. Nanti Pak Kapolri mungkin nggak sampai selesai Pak, kalau bisa sampai selesai Bapak, nggak bisa Pak ya? Nggak bisa Pak. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Om. Ya, terima kasih Pak Kapolda ya. Silahkan selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Kapolri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Rama Sarita dan teman-teman di JEK TV yang sudah lama menghilang dari peredaran. Yang saya hormati Bapak Kapolda, para senior saya di sini, Pak Imam Prasojo, Pak Egi, ada Pak Kajati, ya, ada Ketua FKUB, sekira cukup banyak. Terima kasih banyak Pak Ingin Sengaji, Pak Taufik ya. Ini stakeholder Jakarta sebagian besar ada di sini sebetulnya nih. Kalau semuanya berembuk ini aman. Memang ini sebentar lagi saya kira tahapan-tahapan inti Pilkada, termasuk Pilkada Jakarta yang bagian menjadi Pilkada serentak 100 lebih kabupaten, kota, dan provinsi
7 provinsi diantaranya lah Jakarta. Tapi Jakarta memang menempati posisi tersendiri yang unik karena adalah ibu kota, menjadi barometer. Nah, pengamanan memang kita sudah siapkan melalui kegiatan-kegiatan cipta kondisi. Maksudnya bukan cipta kondisi memenangkan satu pasangan, bukan. Cipta kondisi itu wajar, yaitu cipta kondisi bagaimana agar keamanan dapat dijamin. Karena pemilu pilkada hanya dapat berjalan kalau seandainya terjadi situasi yang aman. Nah, untuk bisa mencapai keamanan ini, banyak stakeholder yang terlibat dalam pilkada. Kita berharap agar stakeholder ini, semua elemen ini, mampu menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Satu saja yang stakeholder ini tidak pas menjalankan perannya, itu berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Nah, yang pertama kami lihat bahwa kemarin menarik pada waktu diskusi, saya lupa kalau saya tidak salah di Jogja, itu dengan KPU, Bawaslu dan pengawas lain-lain, mereka mengatakan 30% permasalahan di pemilu itu adalah permasalahan di penyelenggara. Jadi penyelenggara yang bermasalah. Oleh karena itu saya melihat bahwa elemen terpenting dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pilkada adalah penyelenggara, yaitu KPU. KPU kita harapkan mampu untuk membuat perencanaan dan kemudian mengeksekusinya dengan baik. Nah, yang ketiga, ini faktor penting, KPU harus netral. Dalam di tingkat nasional, kita yakin bahwa semua komisioner pemilu KPU itu netral mereka. Di tingkat provinsi mungkin masih oke. Meskipun beberapa provinsi yang lain, pengalaman saya di Papua, di tingkat KPU saja udah mulai bermasalah. Di tingkat provinsi. Tapi begitu turun ke bawah lagi di tingkat kabupaten, mulai netralitas itu mulai abu-abu. Nah, yang lebih parah karena kalau tingkat provinsi, nasional, provinsi dan kabupaten kota, mereka adalah ad hoc, mereka adalah tim permanen, tim tetap yang ditunjuk, digaji, punya kantor. Sehingga otomatis mereka punya resiko kalau melanggar, karir mereka akan habis. Tapi begitu sudah sampai di tingkat kecamatan, di tingkat desa, TPS apalagi, mereka adalah orang-orang yang ad hoc, yang latar belakang yang kadang-kadang belum tentu memiliki kemampuan yang pas, kompetensinya. Kedua, karena ad hoc, kadang-kadang muncul pikiran, kapan lagi nih 5 tahun sekali gitu. Ya ini. Nah, artinya menyamakan persepsi penyelenggara pemilu. Kita jangan lihat KPU-nya saja, tapi networknya dia itu melibatkan ribuan orang. Menyamakan persepsi ribuan orang ini untuk betul-betul mengatakan netral, wah itu agak sulit nih. Itulah tantangan pertama. Untuk itu saya sudah meminta kepada jajaran kepolisian bersama-sama dengan KPU, Bawaslu itu duduk bersama, termasuk dengan teman-teman dari TNI, Muspida, duduk bersama di tingkat provinsi yang KPU penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dikumpulkan dengan Pak Kajati mungkin. Kemudian di tingkat kabupaten mengumpulkan tingkat kecamatan. Kecamatan mengumpulkan sampai tingkat ke bawahnya untuk menekankan bahwa mereka harus netral. Nah, yang kedua persoalan yang sama pada aspek pengawas pemilu, yaitu Panwaslu atau Bawaslu di tingkat pusat. Bawaslu kita yakin netral, karir, gaji, resiko. Di tingkat provinsi yakin kita juga netral mereka untuk menjadi wasit yang baik. Tapi begitu sudah mulai turun sampai ke tingkat pengawas kecamatan, sampai ke bawah lagi, kembali orang-orang ad hoc. 5 tahun sekali, kapan lagi? Nah, ini juga perlu dikumpulkan supaya mereka di move
dan kemudian diberikan keyakinan bahwa mereka harus netral. Nah kemudian saya pengalaman di Papua itu kesukuannya sangat tinggi. Itu di Panwaslu di tingkat kecamatan, kabupaten udah terbelah-belah. Satu pihak ke sana, pihak yang tiga pihak ke sini, dan seterusnya. Nah unsur yang ketiga adalah pasangan calon dan para pendukungnya, termasuk partainya maksudnya. Kalau ada idiom siap menang untuk siap kalah, itu teorinya. Prakteknya semua pengen siap menang, nggak siap untuk kalah. Prakteknya, bayangkan sudah investasi luar biasa, tiba-tiba harus kalah, ya nggak mau lah, maunya menang. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana kita mendorong pasangan calon ini untuk berkompetisi secara sehat. Kemudian mereka tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan. Ini persoalannya tidak gampang, karena ini menyangkut masalah survivabilitas dari partai, masalah investasi keuangan yang cukup besar, masalah perebutan kekuasaan, lain-lain. Nah ini juga oleh karena itu perlu semua pihak, semua kontestan ini harus diajak untuk mereka betul-betul siap menang, siap juga untuk kalah, dan berkompetisi sesuai aturan, tidak menghalalkan segala cara, sampai ke grassrootsnya, tidak cukup di tingkat atas. Kemudian unsur yang keempat adalah media. Media ini menjadi corong dari semua pihak yang berkepentingan, jelas, baik media konvensional maupun sosial media. Nah persoalannya tadi, bad news is good news is bad news. Kalau aman-aman saja, itu bad news. Saya pernah waktu jadi Kapolda di Papua, 4 tahun tertunda pemilihan gubernur, semua Metro TV, TV One semua datang semua ke sana karena mereka memperkirakan akan rusuh. Tapi begitu 2 hari berlangsung aman-aman saja, nggak ada konflik, cepat-cepat mereka izin di ruangan kerja saya, izin Pak mau kembali, izin Pak mau kembali. Loh kenapa? Nggak ada berita Pak ya, gitu. Karena nggak ada pecah perangnya kata gitu. Nah, oleh karena itu kita media perlu kita kumpulkan, perlu dibangun sosialisasi di tingkat media agar mereka tetap memberitakan apa objektif. Kita paham mereka adalah bisnis komersial, profit oriented, tapi jangan sampai untuk mendapatkan profit kemudian mengorbankan situasi masyarakat. Jadi berita-berita mereka kita harapkan berita yang mendinginkan, bukan berita yang memanaskan. Contoh yang sekarang terjadi, yang katakanlah isu yang sekarang masalah statement, ini kan hot potato nih, ini kentang panas, isu panas yang menarik sekali, good news. Nah ini kalau digoreng terus menerus, ini bahaya. Karena nanti bisa memanaskan publik, masyarakat, konstituen. Oleh karena itu kita mengharap sekali kepada media, bukan bermaksud menutup, membatasi ke ruang pers, kebebasan pers, tapi kita harapkan media juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga Kamtibmas. Nah yang kelima, kita mengharapkan ada lembaga-lembaga pengawas independen, ini sebanyak-banyaknya betul-betul memainkan peran mereka menjadi pengawas. Panwaslu, Bawaslu tidak cukup karena kemungkinan netralitasnya kadang-kadang tadi saya sampaikan di tingkat bawah diragukan. Nah oleh karena itu kita harapkan para pengawas independen ini sebanyak mungkin mereka betul-betul bisa menjadi pengawas, memperkuat pengawasan. Nah karena kalau dengan pengawasan yang kuat ini otomatis yang mau main-main juga mikir-mikir gitu. Jadi para pengawas pemilu jangan dimusuhin. Pengawas pemilu justru harus menjadi mitra yang penting sekali. Kemudian stakeholder yang lain adalah tokoh masyarakat dan masyarakat. Tokoh masyarakat dan masyarakat di semua lini perlu kita lakukan sosialisasi, baik melalui media maupun melalui jaringan. Kalau Polri jaringan sampai ke bawahnya, agar para tokoh masyarakat ini menghimbau masyarakatnya, dan masyarakatnya juga sama, mereka bisa memainkan peran satu, menggunakan hak pilih. Karena makin banyak hak pilih digunakan, partisipasinya tinggi, maka
pemimpin yang terpilih adalah kredibel karena dipilih oleh mayoritas. Dibanding kalau golputnya banyak, tinggal sedikit, yang milih menang tapi tidak kredibel. Satu saat akan ada masalah, dilawan dia. Nah, kemudian kedua kita melihat masyarakat juga bisa menjadi mengawasi, ikut mengawasi, peran kedua, memilih, mengawasi. Yang ketiga kita harapkan masyarakat juga bisa menjadi faktor yang mendinginkan. Jadi mereka tidak terbawa emosional. Nah yang terakhir justru tidak kalah pentingnya adalah aparat keamanan. Polisi, TNI, Linmas, terutama polisi dan TNI adalah dua pilar utama Indonesia ini. Mereka harus betul-betul memposisikan pada posisi netral. Ini. Nah, sekelihatannya gampang. Prakteknya 430.000 anggota polisi, 450.000 anggota TNI, ini menyamakan persepsi ratusan ribu kepala ini tidak gampang juga karena banyak kepentingan. Saya pernah berapa kali nangani beberapa pemilu kada di mana justru yang ngamuk-ngamuk, mohon maaf, anggota polisi karena keluarganya katanya kalah, anggota TNI saudaranya kalah, dan seterusnya. Nah, inilah netralitas TNI dan Polri ini menjadi sangat penting. Di samping itu TNI dan Polri, terutama Polri, ini harus mampu untuk membuat sistem perencanaan yang betul-betul pas. Bukan hanya pada saat tahapan inti, tapi justru pada tahapan sebelum tahapan inti untuk menciptakan situasi yang kondusif. Jadi langkah-langkah proaktif harus dikedepankan. Yang kedua, mengedepankan langkah-langkah mediasi ketika terjadi pelanggaran pemilu dibanding langkah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah the last resort. Jadi upaya terakhir ketika cara mediasi dan cara-cara soft lain itu tidak bisa diselesaikan. Nah, saya kira bagaimana membuat agar semua stakeholder ini berperan sesuai itu menjadi kunci. Dan ini merupakan kerjaan besar, kerjasama. Oleh karena itu saya mengimbau dari teman-teman dari Polda dan semua pihak yang ada di sini, mari kita bangun situasi agar semua stakeholder ini, 7 ini betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan peran masing-masing. Hanya dengan melaksanakan peran masing-masing secara baik itulah pemilu kada ini kita yakin akan dapat berlangsung aman dan otomatis lancar. Kalau udah aman lancar. Dan ini tentunya kita harapkan kalau sudah aman lancar ini membuktikan bahwa demokrasi yang sudah lebih kurang 18 tahun diterapkan sejak 98 ini, 19 tahun nantinya 2017, itu membuktikan bahwa kita sudah mulai berdewasa dalam berdemokrasi. Kita hindarkan upaya-upaya kekerasan, upaya-upaya provokasi. Masyarakat kita minta untuk tidak terprovokasi juga. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Kapolri. Luar biasa lengkap sekali nih poin-poin permasalahan Pilkada DKI yang akan menjadi bahan ya kita diskusikan nanti. Pemirsa, bagaimana nih cara mendinginkan ya suasana Pilkada DKI yang sudah mungkin terlanjur agak-agak panas sedikit ini ya. Kita akan diskusi kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Masih membahas masalah pengamanan Pilkada DKI. Sebelum saya ke Bawaslu dan KPU ya yang tentunya sangat berperan penting juga dalam pengamanan Pilkada DKI ini, saya ingin ke pengamat dulu ini karena Pilkada DKI ini menarik ya. Biasanya yang menjadi permasalahan atau didiskusikan adalah masalah-masalah misalnya banjir, masalah macet. Tapi kali ini yang didiskusikan justru ayat-ayat Al-Quran begitu ya. Ini unik sekali. Mungkin ada pengamatan lain dari Pak Imam Prasojo dulu. Ya, makasih. Saya melihatnya begini, apa yang terjadi di Jakarta itu saya terbayangnya itu konteksnya konteks global. Jadi apa yang terjadi di Amerika misalnya kita ikuti, itu juga terjadi sebuah perdebatan yang sangat emosional dan melibatkan isu-isu ras, agama, minoritas, perempuan, dan itu juga menjadi sebuah cerminan bahwa situasi global ini juga dalam situasi konflik emosional yang kalau tidak kita hati-hati itu akan melebar kemana-mana. Clash of civilization yang selama ini orang bicara kelihatannya kok menjadi seperti tercermin di dalam debat-debat seperti yang sekarang terjadi di Amerika. Nah, Jakarta ini mungkin adalah level yang ada di wilayah-wilayah yang
bisa menimbulkan trauma yang luar biasa seandainya kita ini gagal. Kita punya pengalaman sendiri, ya kasus Maluku, Kalimantan, Aceh, dan itu sudah harusnya menjadi pembelajaran kita. Tetapi kita juga dihadapkan kepada kasus-kasus apa yang kita lihat di Mesir, ya apa yang kita lihat di Irak, apa yang terjadi di bahkan Turki, itu juga menjadi cerminan bahwa kalau seandainya kita tidak berhasil, kita akan mengalami sebuah situasi yang tidak mudah untuk bangkit. Nah, oleh karena itu tadi kita di Pak Kapolri mengatakan bahwa stakeholder ini kan kita ada penyelenggara ya yang tadi diharapkan bisa profesional sehingga tidak menimbulkan kericuhan karena apa yang dilakukan itu bisa memicu. Tetapi juga ada pemain. Kita tahu bahwa demokrasi ini kan kompetisi, tapi kompetisi itu berbeda dengan perkelahian. Nah, di situ bagaimana nanti kita akan lihat seberapa jauh sebetulnya bangsa ini akan melihat pemain-pemain betapapun. Seperti di dalam sepak bola ada sliding tackle ya, yang tentu keras kalau dia serius gitu karena ini bukan main sabun, tetapi mana yang fair dengan yang tidak fair, mana yang sliding tackle membahayakan pemain lawan atau bahkan membahayakan pertandingan itu sendiri, itu juga akan dilihat. Kalau Anda menggambarkan Pilkada DKI ini seperti apa permainannya menurut Anda? Kita tentu berharap ya dan karena ini bukan, saya tidak membayangkan ini akan main sabun ya. Misalnya saling ngegolkan ke gawang sendiri kan nggak mungkin. Tetapi kita berharap permainan serius yang profesional, yang bukan membahayakan atau melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pemain lain atau pemain diri sendiri. Nah, tapi yang ketiga adalah penonton. Nah, ini penonton ini betapapun profesionalitas yang begitu tinggi dari pemain, kalau penontonnya masuk ke lapangan dan dia emosional, itu juga akan menimbulkan kekacauan pertandingan. Nah, media sekarang ini ada dua, ada masyarakat online, ada masyarakat offline. Masyarakat online dia punya logika sendiri, setiap hari semuanya jadi wartawan ini, jadi komentator, dan itu hampir sulit untuk disensor. Nah, oleh karena itu nanti kalau masyarakat online yang sekarang menjadi netizen ya, yang seringkali tidak terkendali, ini juga bisa menimbulkan permainan menjadi kacau. Masyarakat offline ya, yang sudah kita kenal selama ini, kalau bergabung dengan masyarakat online yang semuanya misalnya memproduksi tendensi kekerasan, maka akan terjadi sebuah sinergi pasukan-pasukan kekerasan di udara dan di darat. Kalau ini bersatu, kita bisa seperti di Syria saya kira. Nah, oleh karena itu Jakarta, kalau seandainya ini ditonton kan, ini seluruh mata di negeri ini mengarah ke apa yang nanti akan terjadi. Kalau di sini gagal misalnya, saya khawatir ini menjadi kegagalan yang sangat traumatis. Dan demokrasi kita jangan-jangan ditentukan oleh pilkada yang akan datang ini. Nah, oleh karena itu usulan saya adalah di dalam masyarakat informasi, kekuatan jejaring itu adalah yang paling utama. Tetapi jejaring aktor-aktor kekerasan, kalau dibiarkan, maka ibarat persaingan ojek dengan gojek, nggak berimbang. Nah, oleh karena itu jejaring kekerasan itu harus diredam dengan jejaring para pendamai. Nah, dengan demikian mudah-mudahan nanti akan ada pengimbang, baik itu di udara maupun di darat. Yang sebelah di darat nih, kalau Mas Egy saya mengatakan ini adalah salah satu raja-raja online community. Kalau yang sebelah kiri saya, kalau ini offline community, kalau di sini online community. Itu on the off itu. Ya, ini on dan off gitu kan. On off kalau dia. Ya, nah kalau yang online itu, online, komunitas online, tidak ada komunitas yang mengingatkan agar dia tidak menjadi liar gitu. Saya kira akan terjadi sebuah sirkulasi kekerasan verbal. Ya. Dan itu akan mempengaruhi offline community. Nah, offline community tinggal nangkep aja karena sudah dipanas-panasi sama yang online. Baik. Gitu kan kira-kira. Baik, itu memang krusial juga ya dalam pilkada kali ini ya. Media online atau medsos ini ya, begitu sangat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memperkuat komunitas jejaring pendamai.
Kalau Apa itu yang bisa pendamai itu, Pak Imam? ya semua kita bisa menjadi pendamai, tapi semua kita bisa menjadi kelompok yang emosional juga. Karena problem kita ini sama manusia dan Perlu ada penegakan hukum tidak Pak? Karena kan susah ya mengaturnya kalau tidak online. mungkin polisi bisa mengatasi komunitas online misalnya. Ya, berapa sih yang bisa Ada cybercrime itu kan? Ya, tapi yang menjadi soal adalah semua kita harus berperan menjadi bagian dari pasukan yang meredam kekerasan. Kalau hanya polisi, nggak bisa sama sekali. Nah itu yang sinergi antara champion pendamai, ya dari manapun asalnya, karena dari partai yang sedang berkompetisi pun mereka punya champion yang sebetulnya bisa meredakan temannya. Nah yang menjadi soal adalah para pendamai ini terlalu sopan di dalam berhadapan dengan para champion kekerasan. Saya tidak mengatakan champion, aktor-aktor kekerasan. Nah ini yang menjadi soal. Oleh karena itu ke depan saya kira negeri ini akan selamat. Mudah-mudahan kita betul-betul selamat. Nah kemudian kita terhindar dari apa yang sudah kita alami di Maluku, di Kalimantan, di mana saja ya. Dan sekali lagi momok apa yang terjadi di Syria, yang terjadi di mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta ya. Tapi prepare for the worst, hope for the best. Jadi siapkan yang terburuk ya, upaya untuk mencegah agar kita bisa berharap yang terbaik. Baik, terima kasih nih Pak Imam Prasojo. Ya, ini kita akan lanjutkan lagi. Apakah kita akan menjadi pendamai tadi itu ya, atau sebaliknya jadi provokator mungkin ya. Kita akan bahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Masih membahas masalah pengamanan Pilkada DKI. Sudah kita bahas tadi ya betapa krusialnya ya keamanan Pilkada DKI ini bisa menjadi potret demokrasi di Indonesia. Untuk selanjutnya tentunya kita berharap agar lebih banyak yang menjadi pendamai begitu ya dalam Pilkada ini. Tapi pasti saja ada yang ingin bermain begitu. Nah tentunya ini dibutuhkan pengawasan yang ketat atau penegakan hukum. Tapi kita ingin ke Pak di Bawaslu dulu ya Bu ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimah Susanti. Saya Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Yang saya hormati Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Iriawan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ini senior semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Bawaslu ini kan memang diberi amanat oleh undang-undang untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Problemnya ada pratahapan yang nggak diatur di undang-undang, yang itu Bawaslu nggak punya kewenangan untuk menindaknya. Saya mau menggarisbawahi apa tadi yang dikatakan oleh Pak Kapolri ya, juga Pak Imam juga, soal netralitas dan integritas kita. Ya sebenarnya ketika pengawas pemilu dilantik, dia sudah dibekali SIMPE, Pak. SIMPE itu sinergitas, imparsialitas, mentalitas, dan profesionalitas. Jadi ketika dia dilantik, SIMPE itu harus dibawa kemana-mana. Problemnya pada pelaksanaan pengawasan tahapan, memang kita harus akui pada pelaksanaan pemilu presiden ada indikasi pengawas pemilu kita yang dugaan pelanggarannya terkait dengan politik uang. Satu orang dipecat oleh DKPP, satu orangnya lagi mundurkan diri, dan itu ditindaklanjuti langsung oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, tidak memungkinkan ya Pak, tidak memungkinkan proses, ada hal-hal yang memang potensi-potensi itu bisa terjadi pada pelaksanaan pemilu. Ya. Tapi prinsipnya begini, bahwa Bawaslu DKI Jakarta akan tegas kalau misalnya ada gitulah penyelenggaranya yang dibawa terindikasi netralitas dan integritasnya dipertanyakan dan diragukan. Ya, tapi sejauh mana sih Bu kewenangan Bawaslu ini, kok kita jarang melihat ya ada yang benar-benar ditindak begitu ya, sampai dipidana begitu ya terkait pelanggaran dalam pemilu, meskipun kita lihat banyak indikasi-indikasi pelanggaran. Dalam Undang-Undang 15 tahun 2011 bahwa Bawaslu melaksanakan pengawasan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran. Maka memang kita mau mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Dalam konteks pelaksanaan pemilu kada ini ya Mbak ya, bahwa Bawaslu sudah pernah menghimbau kepada seluruh jajaran partai politik terkait dengan isu SARA. Kita sudah sampaikan.
Kalau ada yang melanggar Bu, kita tahu kan sudah ada yang pelanggaran, sudah minta maaf begitu. Nah ini ada tindakan tidak dari Bawaslu? Yang kedua, terkait dengan himbauan kepada gubernur dan wakil gubernur untuk tidak menggunakan kewenangan program dan jabatannya saat dia melaksanakan tugasnya. Itu sudah kita lakukan. Nah, kalau dalam pelaksanaannya masih terjadi ya Mbak ya, dalam pelaksanaannya masih terjadi, nah ini udah bicara wilayah hukum. Nah ini akan diproses hukum tidak Bu? Karena kan kita ingin melihat efek jera ya, jika kemudian dibiarkan saja nanti pasti banyak yang melakukan hal yang sama kan ya Bu ya? Ya, wilayah hukum kalau kewenangannya tidak ada, tentu saja Bawaslu tidak bisa berbuat banyak. Oke? Maka kewenangannya bisa diserahkan kepada instansi yang berwenang ketika dia tidak bisa dikenakan tindak pidana pemilu. Kayak gitu Mbak. Ya. Jadi misalnya ada pelanggaran ini gitu disebutkan Pak Imam ya di internet begitu atau hate speech gitu ya, bicara di depan publik yang mengangkat isu sara seperti itu. Nah ini bisa ditindak tidak oleh Bawaslu begitu? Dalam peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu kegiatan lain dalam kampanye itu adalah kampanye melalui media sosial. Dan akun-akun itu harus akun-akun pasangan calon yang nanti ditetapkan, dia harus dilaporkan kepada KPU DKI Jakarta. Berapapun, gak diatur jumlahnya. Maka itu juga menjadi wilayah pengawasannya Bawaslu DKI Jakarta. Tapi yang problemnya ini kan akun-akun di luar yang terdaftar nih Mbak ya. Akun-akun di luar yang terdaftar yang nggak bisa dijangkau oleh Bawaslu DKI Jakarta. Maka Bawaslu memang perlu bersinambung dengan lembaga lain. Baik. Bawaslu nggak bisa berdiri sendiri. Karena kan biasanya bermuaranya ke Kejati ya Pak ya. Mungkin dari Kejati ini silahkan. Karena jarang kita lihat ini Pak, ada yang dipidana gara-gara pelanggaran pilkada atau pemilu, itu jarang kita lihat. Ya. Terima kasih. Jadi memang selama ini kalau dulu kan ada stakeholder kita Bawaslu, polisi sama jaksa. Kalau dulu. Jadi kalau zaman sekarang memang seperti yang disebutkan oleh ibu kita dari Bawaslu, memang pencegahan. Pencegahan yang paling diutamakan seperti yang disebutkan oleh Pak Imam tadi, juru damai dulu, pencegahan dulu. Sebetulnya itu tindak pidana umum, tindak pidana famili itulah upaya terakhir. Nah, sebelum upaya terakhir ini disinilah berperan Bawaslu dan kawan-kawan dari polisi. Apakah ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu? Jadi di-sharing dulu di sana, didiskusikan dulu di sana. Sejauh ini dalam sejarah sudah ada tidak Pak yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu itu? Sejauh ini belum ada. Karena apa? Karena memang penetapan gubernurnya sama wakil gubernurnya kan belum. Enggak, maksudnya ya, dalam sejarah ya, dalam pilkada-pilkada sebelumnya. Oh, dalam penegakannya ada. Di Bali saya sebutkan Pak Fendi tadi, ada masalah itu, masuk juga. Artinya bisa diproses sebenarnya ya, bisa proses. Ini. Tapi saya sebutkan tadi, itu upaya terakhir. Ya, makanya disebutkan tadi harus ada juru damai, stakeholder komunikasi. Jadi harus transparansi. Jadi seperti yang disebutkan. Jadi tidak bisa langsung menempuh jalur hukum begitu ya Pak ya. Jika bisa. Ada yang tidak puas dengan misalnya yang terjadi saat ini seperti itu, tidak bisa langsung memproses jalur hukum. Tidak bisa, harus sesuai melalui Bawaslu dan penyidik polisi. Apa itu tidak terkesan jadi ini ya Pak ya? Jadi lemah begitu ya penegakan hukumnya sehingga cenderung lebih banyak yang melanggar begitu. Enggak, sebetulnya enggak lemah. Cuman begitulah prosesnya. Jadi betul-betul memang tindak pidana pemilu itu adalah upaya terakhir. Sekian. Baik, terima kasih. Mungkin ini masih ada waktu. Saya ke Pak Rationo ya. Kalau Anda sendiri melihatnya Pak, poin-poin dari apa ya, titik-titik rawan terjadinya konflik ini di mana ini Pak atau pelanggaran? Baik, terima kasih. Nama saya Rationo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya pemetaan ini sudah bersama-sama dengan Bawaslu RI. Kira-kira sebulan yang lalu sudah ada peta kerawanan ya. Dan DKI termasuk kategori rawan sedang. Nah, dengan rawan sedang ini maka Pemda DKI jauh-jauh hari sudah mengantisipasi. Yang pertama adalah bagaimana supaya KPU dan Bawaslu ini bisa bekerja secara optimal, secara maksimal. Harus disiapkan prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan undang-undang. Sehingga ketika Pemda memfasilitasi KPU dan Bawaslu supaya bekerja lebih profesional, maka sarana prasarana harus didukung dengan baik. Itu sudah kita lakukan, termasuk dukungan untuk pendanaannya. Sehingga proposal yang diajukan kita penuhi. Nah, yang kedua yang di masyarakat, kami berharap memang seperti
Pak Kapolri, kemudian Pak Imam sudah menyampaikan ini sama-sama. Jadi nggak bisa masing-masing bekerja sendiri. Memang masing-masing punya peran, ya kan? Nah, punya peran. Nah, peran itu yang kemudian bisa disinergikan sehingga beberapa permasalahan yang ada kita coba untuk mencari solusi dengan diawali tadi ada dialog, ya. Kami bersyukur punya mitra yang namanya FKUB, ya. Badan Kesbang Pol DKI ini punya mitra FKUB yang secara rutin melakukan pertemuan, ya. Dan itu kita lakukan supaya grassroots, kerukunan khususnya antar umat beragama itu bisa kita jalin. Nah, oleh karena itu peran semua tokoh masyarakat memang harus berperan secara aktif sehingga tadi menjadi penyejuk. Nah, sehingga peta kerawanan yang hampir ada di semua wilayah DKI ini bisa diredam. Nah, kalau itu bisa, berarti kita sepakat bahwa pemilu yang di DKI ini menjadi barometer, kita bisa insya Allah sama-sama jaga sehingga hasilnya bisa memiliki integritas yang tinggi. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Rationo. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Membahas masalah pengamanan Pilkada DKI. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin ke pengamat lagi ini. Saya ingin ke Pak Effendi Ghazali ini ya. Karena kan sudah tidak dipungkiri ini memang sudah dibutuhkan penyejuk. Sudah terlanjur agak-agak panas sedikit ini situasinya. Kalau menurut Anda seperti apa nih Pak Effendi? Iya, terima kasih Mas Sarita, Bapak Ibu sekalian. Saya Effendi Ghazali. Di sini saya mau menyebutkan singkatan nama. Kenapa? Jadi saya biasa dipanggil EG karena di sebelah saya ada Egi. Ya gitu ya. Jadi iya, katanya sering dipanggil Egi saya jadi. Saya EG, ini Egi, kurang lebih seperti itu. Kami sama-sama di satu meja. Bapak Ibu sekalian, saya dengan tema ini kalau mau jujur memang sedang agak khawatir. Khawatir terhadap dua hal. Yang pertama khawatir soal, jadi kita ini kan coffee break. Tetapi orang tuh suka kopi pahit itu suka Pak, ya kan? Kan secangkir kopi pahit itu malah dicari-cari. Nah ternyata belakangan ini soal pil-pil ini itu malah jauh lebih pahit dari kopi. Jadi mulai dari pilkada, pilpres dan segala macam, tidak hanya di Indonesia, betul sekali pengantar Pak Imam tadi, di dunia sekarang lagi panas. Ya mau dilihat tentu saja Amerika salah satu contoh lah ya, sampai segala macam itu diungkap sedemikian rupa. Nah yang kedua bahkan kalau mau jujur, Jerman juga panas itu ya. Sampai Merkel juga kalah di negara bagiannya, antara lain karena sedang ada isu-isu yang terkait juga dengan SARA secara umum. Ada imigran, ada isu teror dan lain bercampur sedemikian rupa. Nah jadi pil-pil ini memang sedang menjadi pil pahit. Dia semakin dibuat pahit oleh media sosial. Nah ini fakta yang sangat penting diungkap karena begini. Ternyata setelah kita pikir-pikir, media sosial ini jauh seakan-akan lebih berkuasa ya, dalam tanda petik, daripada yang maha kuasa. Jadi kalau yang maha kuasa itu kita minta maaf, misalnya begitu ya. Asal kita itu bukan melanggar soal akidah misalnya, dan asal kita itu berjanji tidak akan mengulangi, pintu maaf bisa terbuka. Tapi di media sosial, apalagi yang ada kaitannya dengan pil-pil tadi, seakan-akan tiada maaf. Orang bisa diadili setiap saat oleh apa yang sudah dia lakukannya, sengaja atau tidak sengaja, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, tiba-tiba keluar lagi. Sedang hangat-hangatnya locker room-nya Trump misalnya ya, apa yang diungkapkan oleh Trump soal perempuan misalnya, diangkat begitu saja. Nah Trump bilang, itu kan sebetulnya omongan laki-laki di locker room, kata Trump. Kenapa Anda bawa-bawa ke Pilpres misalnya, tapi itu yang terjadi. Nah, apapun yang sedang terjadi dalam konteks yang berbeda, itu bisa menjadi sesuatu yang apa yang disampaikan di Pulau Seribu, dalam konteks tertentu di Pulau Seribu misalnya, itu kemudian menjadi sesuatu yang penting, besar, dan sampai menjadi persoalan nasional. Nah, lalu apa yang betul-betul bisa kita buat dengan itu? Saya setuju tadi bahwa media mainstream, walaupun di tanah air kita ternyata Profesor Busiti Zuro itu yang masih mempengaruhi yang paling besar tetap media televisi sebetulnya. Baru kemudian disusul oleh media sosial. Dan selama ini media televisi cukup banyak yang menahan diri. Nah untuk media sosial ini salah satu sifat yang sangat penting itu sebetulnya adalah dia demanding. Demanding ini menuntut. Maka betul sekali tadi Pak Imam Prasojo mengatakan
orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin menyejukkan suasana, itu harusnya sekarang ini lagi dituntut, didemand oleh media sosial untuk ikut terlibat. Ini yang sering kali terjadi termasuk kita-kita nih ya, mohon maaf saya rasa sebagian dari kita yang ada di ruangan ini. Kalau orang lagi sangat seru-serunya intens di media sosial, kita menahan diri. Kita mengatakan pada diri kita, wah jangan ikutan deh, ini bahasanya udah terlalu jauh. Padahal itu bertentangan dengan sifat media sosial yang menurut Prof. Alwi Dahlan itu disingkat dengan ngobrol. Kita dituntut untuk ikut serta ke dalamnya. Untuk ikut serta dan mengatakan apa-apa pendirian kita yang kita anggap baik. Termasuk cagupnya juga harus menahan diri ya Pak? Semua harus menahan diri. Itu juga penting. Artinya, termasuk cagup dan tim sesnya begitu? Itu artinya kalau memang ada masalah ya cepat-cepatlah minta maaf misalnya begitu ya. Kemudian minta maaf sendiri dengan gaya yang yang humble, yang betul-betul bisa diterima oleh semua orang misalnya gitu. Itu kan syarat-syarat yang penting juga. Nah tapi sudahlah, ini yang agak menarik juga. Ini ternyata alam juga suatu saat bisa membantu kita juga. Ini saya yakin pilkada yang panas di DKI Jakarta ini itu berlangsung di tengah musim hujan lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bisa mendinginkan karena kebanjiran. Bukan, kan tadi dibilang ada yang on, ada yang off, online dan offline. Memang kalau yang offline ini musuhnya musim hujan. Iya, betul ya. Jadi kalau dia berusaha untuk ke jalan, memprovokasi segala macam, ya mudah-mudahan saat itu hujan turun, kurang lebih begitulah gitu. Jadi tiarap. Tapi pada bagian lain, tapi menarik ya yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Saya mau sedikit saja mengatakan, sekarang ini sedang ada masalah mungkin ya dengan teman-teman Bawaslu atau KPU juga ya. Kan misalnya belum ditetapkan sebagai pasangan calon, ya kan? Sementara banyak permintaan dari sekarang dong ditindak. Mungkin nggak bisa ya, karena kan belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Nah juga ada perubahan aturan kan, sekarang Pak Jaksa nggak ikut-ikut lagi, Gakum hanya polisi dan Bawaslu kan, nanti sesudah itu baru diberikan ke Jaksa. Kalau dulu kan Gakumnya harus bertiga kan, itu yang sering bikin lama, kadang-kadang nggak ada ujungnya gitu. Nah mudah-mudahan yang ini juga bisa lebih cepat menyelesaikan masalah dalam efisien ya? Iya lebih efisien barangkali gitu ya. Baik. Saya ingin ke Dirintel ini ya, Pak Merdia, silahkan. Ingin tahu seberapa panas sih sebenarnya, bener nggak sih ini kita nih lagi panas begitu? Silakan. Ya, terima kasih. Saya Komisaris Besar Polisi Merdi Syam, Dirintel Polda Metro. Jadi dalam menghadapi pilkada ini kami dari Polda, khususnya jajaran Intelkam, ini sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya bersama-sama dengan Kominda yang ada di DKI Jakarta ini. Pertama melakukan mapping dan identifikasi setiap permasalahan dan kerawanan yang ada di masing-masing tahapan. Jadi kami sudah memulai pada tahap sebelum, sesaat dan juga setelah masa pilkada tersebut. Kemudian dari hal tersebut juga upaya yang kita lakukan sebagai juga membantu pelaksanaan pilkada ini berjalan, kita menetapkan ada liaison officer kita di masing-masing stakeholder, itu mulai KPU, KPUD, di Bawaslu, kemudian juga di masing-masing pasangan calon yang kita tempatkan, yang tujuannya itu untuk koordinasi dan juga membantu, dan juga kita mendapatkan informasi yang cepat dari setiap masalah yang di masing-masing stakeholder yang ada, sehingga kita bisa melakukan analisa dan memberikan masukan kepada pimpinan khususnya dalam mengambil kebijakan terkait dengan keamanan. Selain itu juga kita melakukan monitoring situasi yang dilakukan setiap hari. Jadi perkembangan situasi sekecil apapun bisa kita ketahui, dan dengan cepat kita bisa memberikan analisa prediksi yang gunanya bersama-sama dengan seluruh stakeholder bisa kita ambil langkah cepat. Contohnya seperti kemarin kejadian yang kemarin ini, kita bersama-sama akhirnya dengan pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan-pimpinan partai politik untuk bersama-sama berupaya tidak perkembangan situasi ini berkembang menjadi satu hal yang menjadi lebih besar lagi. Kemudian dari hal yang paling penting yang kita hadapi saat ini adalah tentunya ke depan ini masa penetapan calon yang akan dimulai tanggal 24 dan tanggal 25,
pengumuman calon, di mana dilanjutkan tanggal 28 Oktober nanti. Ini masa kampanye yang cukup panjang, kurang lebih tanggal 28 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017. Nah, ini tentunya kerawanan ini juga pasti akan timbul begitu dimulai masa kampanye ini. Nah, kita sudah melakukan tadi seperti saya sampaikan, sudah melakukan mapping, sudah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan kerawanan yang muncul. Dan tentunya kalau terkait tadi dengan ada online dan offline yang disampaikan tadi oleh Pak Effendi Ghazali, khususnya untuk online juga bersama-sama kita dengan Krimsus itu juga memonitor. Jadi sekarang ini untuk hal-hal yang bersifat seperti tadi Mbak Sarita sampaikan, ada head speed di dunia maya, itu kita akan melakukan dan juga dengan cepat kita bisa mengambil langkah supaya masalah ini tidak terbesar menjadi bias, akhirnya menjadi pemicu gitu. Bisa dipantau juga ya meskipun online begitu ya Pak Bisa. ya? Ya, ada tindakan juga nantinya termasuk dalam head speech juga ya karena dipublikasikan. Baik, terima kasih ini Pak ya, terima kasih, dan pemirsa kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.